Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Saya ucapkan selamat malam pada teman-teman. Selamat datang yang sudah join di webinar PPT Hacker kali ini. Perkenalkan, nama saya Iza, Andrian Iza. Saya sebagai speaker di sini dan saya sebagai layout designer khususnya untuk bidang PowerPoint. Dan saya juga sebagai author di Envato Graphic River. Nah, Envato Graphic River itu sebuah platform marketplace digital dari Australia. Nah, saya sudah bergabung situ menjadi kreator PowerPoint template di Graphic River. Nah, ini perkenalan profil saya, layout designer, author di Envato Graphic River. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu Trap PPT Hacker. Nah, Trap ini itu sebagai wadah belajar bagaimana untuk membuat slide yang menarik dan memaksimalkan fitur-fitur yang ada di PowerPoint. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasi dan diskusi dengan tim saya, tim PPT Hacker maupun sesama member secara free, gratis ya. Nanti saya akan jelaskan di sini. Saya jelaskan fitur-fitur yang ada di Trap. Sebelumnya udah pernah tahu Trap ini belum? Kak Rizky, Kak Nia? Kalau saya baru pertama kali Kak kebetulan. Oh, baru pertama kali ya? Iya, sama. Saya juga baru pertama kali. Jadi di Trap ini itu seperti grup Facebook. Ini baru banget aku bikin sekitar 2 minggu yang lalu. Membernya juga baru 27. Nah, di sini ada ini kata-kata ucapan selamat datang ya dari saya sebagai chief di PPT Hacker. Nah, ini yang akan kalian dapatkan itu utama tips and trick dalam desain slide, tips and trick dalam public speaking, terus diskusi tentang bagaimana cara mengoptimalkan PPT untuk menunjang kegiatan presentasi kalian, dan juga cara untuk mendesain dengan menggunakan PowerPoint. Nah, free konsultasi jika kalian mengalami kesulitan dalam menggunakan PowerPoint. Jadi mungkin kan di sini teman-teman sebagai mahasiswa pastinya pernah dong presentasi minimal sebulan sekali. Ya enggak? Nah, nanti misalnya bikin PowerPoint, pengen tahu nih, kira-kira PowerPoint-nya udah bagus atau belum, atau udah desainnya kira-kira menarik atau enggak, bisa share saja di Trap Hacker ini. Nanti saya akan berikan komentar juga, teman-teman juga bisa memberikan komentar di sini. Nah, caranya gimana? Caranya itu, di sini ada sebuah kotak, what is on your mind. Nah, ini buat postingan, misal ini ya, kita mau tanya gimana bikin transisi yang menarik. Nah, terima kasih. Langsung misalnya ada file yang ingin dicantumkan, klik aja yang ini, gambar ya. Nah, klik misalnya ini, thumbnail, aku bikin contoh aja. Langsung klik post. Nah, posting. Langsung di sini muncul. Nah, nanti saya komen. Nah, teman-teman juga bisa komen, tanya pertanyaan teman-teman kalian juga. Di sini saling sharing intinya. Ini seperti grup Facebook. Oke, untuk mungkin cukup segini dulu untuk penjelasan tentang thread Rebelio PPT Hacker ini. Kita lanjut ke slide. Jadi kelihatan ya ininya ya? Gimana, Kak? Rebelio, halaman Rebelio-nya kelihatan kan ya? Iya, kelihatan. Tapi saya nggak tahu apa cara komennya itu. Soalnya nggak ketunjuk di slide-nya gitu, Kak. Oh, di slide ini masih slide ya? Iya, masih slide. Nah, sini. Nah, ini udah kelihatan. Rebelio.
Ya, sudah, Kak. Nah, Bisa diulang lagi? ya, saya ulangi ya, sorry tadi ada kesalahan teknis. Nah, jadi sini kan ada tab nih, Tribelio nama aplikasinya. Udah diinstal ya. Ya, sudah. Untuk nama thread-nya itu ppt hacker break the limit. Nah, ini jargon kita. Terus di sini itu tempat untuk diskusi kita. Nah, sini manfaatnya nih. Bisa dibaca tips and trick dalam desain slide, tips and trick dalam public speaking, diskusi tentang bagaimana cara mengoptimalkan PPT untuk menunjang kegiatan presentasi, dan juga untuk desain dengan menggunakan PPT. Jadi PPT ini enggak cuman untuk bikin slide aja, tapi bisa banyak banget manfaatnya, nanti bisa dijelaskan di slide. Terus free konsultasi juga. Free konsultasi jika kalian mengalami kesulitan dalam menggunakan PPT. Nah, gimana cara konsultasinya? Yaitu di sini ada kotak putih, tulisan what is your mind, klik aja. Nah, misalnya kita tulis gimana bikin PPT yang baik. Nah, langsung klik posting. Nah, nanti di sini udah muncul nih, gimana bikin PPT yang baik. Nah, teman-teman bisa komen aja sini. Komen misalkan ingin share tentang tips and trick dari IG. Bisa klik linknya di sini. Coba lihat di IG @komodo studio ya, Komodo slide. Nah, send. Nah, ini udah muncul. Di sini juga ada topik-topik nih. Topik kan ada get started. Get started ini pembuka. Ketika orang baru masuk ke thread ini, akan baca ini dulu. Apa aja yang bakal didapat, terus peraturan di dalam grup apa aja. Terus kemudian ada topik PowerPoint. Ini nanti sesuai dengan topik-topiknya masing-masing. Nah, ini kan ada yang diskusi nih. Selamat pagi Kak, mau tanya nih. Nah, terus nanti langsung aku jawab di komen ini. Nah, langsung aku jawab. Jadi feel free aja. Ini ada topik juga, tips and trick-nya. Remove background sudah semudah membalikan telapak tangan. Nah, ini bisa membuat background kita tuh hilang, foto kita hilang di PowerPoint. Cukup dari di sini aja. Ada yang kurang paham nggak? Nah, ya paham dari sini ya. Nanti kalau ada yang bingung, langsung tanyakan aja. Kita kembali ke slide. Nah, apa sih yang namanya big misconception tentang PowerPoint? Yaitu sesuatu yang kalian pikirkan ketika mendengarkan kata PowerPoint itu apa pertama kali. Coba aku akan tanya ke Kania nih. Kania, apa yang ada di pikiran Kania ketika mendengar kata PowerPoint pertama kali? Untuk presentasi. Selain presentasi? Selain presentasi, Itu aja ya? ya itu dulu lah. Coba ini Kak Aziza. Atau yang lain bisa juga coba ketikkan di kolom chat. Kira apa sih itu ketika kalian mendengarkan kata PowerPoint? Sama aja Kak untuk presentasi. Sama aja ya? Ya. Kalau Rizky gimana Ki? Kalau menurut saya sih untuk presentasi, terus untuk mendesain juga bisa, dan untuk mempresentasikan sesuatu yang point gitu. Jadi, jadi tidak PowerPoint tapi PowerPoint. Contoh desainnya apa Ki? Biasanya itu pamflet, lalu juga mungkin bisa digunakan untuk membuat motion grafis ya Mas. Kalau ya, benar. saya. Ya. Betul. Jadi PowerPoint is powerful. Jadi teman-teman, big misconception itu kesalahan kebanyakan orang. Tapi sebenarnya itu yang salah
salah kaprah lah. Kalau PPT itu hanya untuk slide presentasi aja. Tapi sebenarnya bisa untuk bikin pamflet, terus bikin desain, bikin feed di Instagram, bikin story di Instagram dan Facebook, dan bahkan bisa membuat sebuah video animasi seperti video explainer. Nanti kita akan, nah, kenapa harus pakai PowerPoint? Karena PowerPoint ini udah ada di hampir semua PC Windows. Bahkan ketika kita itu membeli sebuah PC atau laptop, sudah include PowerPoint. Bahkan kita kadang-kadang nggak sadar kalau laptop kita itu terinstall software PowerPoint. Nah, bagaimana sih untuk membuat slide itu bisa bicara? Nah, di sini kan kadang kita sudah terbiasa ya, kadang dari SMA itu udah biasa melihat slide presentasi yang penuh dengan tulisan-tulisan, background putih, dan gambar yang tata letaknya kurang enak dilihat. Nah, itu kadang-kadang membuat audiens kita itu bosan, bahkan mengalihkan perhatiannya. Kita akan membahas ketika slide berbicara. Karena konten visual Anda itu terlalu berharga hanya untuk desain secara asal-asalan. Nah, coba lihat di gambar ini. Saya ingin tahu kira-kira pesan apa sih yang disampaikan di gambar ini. Coba Kak Serina, selamat malam Kak Serina. Ini menunjukkan apa gitu? Apa? Gambar di slide ini menunjukkan apa gitu? Yang Kak Serina tangkap? Tentara ya. Tentara, ya betul. Apalagi? Dia kayak shock gitu sama rakyat ini. Iya. Iya bukan sih? Benar. Shock, dia shock. Coba kita tanya yang lain ya. Ke Kak Haili, selamat malam Kak. Mungkin yang lain bisa juga tulis di kolom chat. Nah, apa yang ada di benak Kak Haili ketika melihat gambar ini Kak? Tentara yang dapat kiriman di tengah hutan, ingin nemu paket. Nemu paket. Terus apa lagi? Iya, itu yang terlihat. Iya benar banget. Jadi di sini gambar pun bisa berbicara loh. Di sini kan kita lihat nih ada tulisan Tiki Papua, terus background-nya tuh hutan dengan tentara yang sedang melakukan penyamaran dengan ekspresi kaget. Wah, saya ditemukan nih. Padahal saya udah menyamar. Nah ini pesan dari Tiki itu bagus banget. Iklan. Nah ini kan ada tangan orang ya. Kontrasnya juga bagus. Ini pesannya itu menunjukkan bahwa Tiki sebagai perusahaan jasa titipan bisa loh mengantarkan titipan Anda sampai ke pelosok negeri. Bahkan sampai ke hutan Papua dan menemukan orang yang sedang melakukan penyamaran pun bisa ditemukan sama Tiki ini. Nah, itulah kenapa slide itu bisa berbicara. Kontrasnya juga bagus. Hijau, terus di sini jelas ada tulisan Papua dengan tulisan warna hitam dan kanvasnya yang putih. Nah, ini menunjukkan slide itu bisa berbicara. Kemudian slide ketika digabungkan dengan tulisan dan juga gambar yang relevan akan sangat powerful. Contoh, nah, ketika melihat gambar ini, coba bisa dituliskan di kolom chat apa yang ada di benak teman-teman ketika melihat gambar ini. Saya tanya langsung ya ke Kak Nur Aziza. Selamat malam Kak Nur Aziza. Membaca, Kak. Membaca. Ya. Iya. Nah, ini dari Kak Yusniar nih. Anak kecil yang sedang membaca Al-Quran. Oh, bagus banget. Asik membaca. Nah, ya. Jadi, ini tuh ada anak yang sedang membaca, belajar ya intinya. Kemudian kita sisipkan sebuah tulisan.
Nah, ini quotes. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Nah, ini sebuah gambar dengan tulisan yang relevan dan bisa menyampaikan pesan kita kepada audiens. Ini juga mengandung kontras yang bagus ya, background-nya hitam, kemudian tulisannya berwarna putih cerah, dan di sini ada poin-poin yang jadi penekanan. Kemudian kita akan bahas tentang desain kontras, prinsip desain kontras. Kehadiran kontras akan memudahkan pemahaman, pesan yang disajikan pun akan mudah dipahami oleh yang membaca atau yang melihatnya. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Ini mengandung prinsip kontras. Kontras yang pas itu akan menyajikan pesan visual yang makin berkelas. Kontras akan memudahkan audiens untuk makin bisa memahami pesan yang disampaikan. Coba teman-teman bisa tuliskan komentarnya tentang gambar ini. Ada anak kecil, kemudian ada tulisannya. Menurut Kak Nurul ini gimana gambarnya? Apakah kontras? Hah? Kontras Kak, itu gambarnya warna hijau sama background-nya itu sama. Sama. Terus tulisannya agak kelihatan nggak? Maksudnya enak dibaca nggak? Lumayan sih Kak, soalnya warna hitam sama hijau tuh agak apa ya? Beda ya. Yang cerah, yang satu terlalu gelap gitu. Tapi di sini ada yang kurang baik kontrasnya, yaitu di kata sini God gave me, kurang kelihatan ya di sini. Ya Kak. Berarti ini gambarnya tuh memiliki kontras yang kurang baik. Kemudian gimana baiknya? Nah, kita edit dan jadilah seperti ini. Memiliki kontras yang baik. Tulisannya terlihat dengan background warna putih. Terlihat jelas. Sehingga audiens yang melihat atau membaca itu langsung tahu, oh ini maksudnya gitu. Kemudian apa yang harus kita pahami ketika akan membuat slide presentasi? Yaitu pahamilah fitur-fitur yang ada di dalam PowerPoint. Ketika kita memahami fitur-fitur yang ada di PowerPoint, itu akan memudahkan kita untuk mengoptimalisasikan manfaat dari PowerPoint tersebut. Nah, yang pertama, kita sesuaikan dulu medianya. Ketika kita akan berpresentasi dengan media online seperti ini, contohnya webinar, sesuaikan dengan rasionya, yaitu 16:9. Itu rasio untuk layar laptop, layar HP. Nah, ini udah default di PowerPoint-nya. Seperti ini contohnya. Ketika diperbesar, nah penuh terlihat. Ini adalah contoh halaman depan cover dari presentasi template yang sudah saya buat. Namanya Wibos Digital Company. Nah, ini covernya. Kita lanjut ke, nah ini postingan di media sosial. Selain PowerPoint dimanfaatkan untuk kepentingan presentasi, membuat slide presentasi, juga bisa digunakan untuk membuat feed Instagram. Nah, feed Instagram untuk rasio 4:5 itu full screen di Instagram. Jadi persegi panjang. Kemudian untuk 9:16 itu untuk IG dan FB Story. Nah, rasio kanvas sebesar 1:1 atau ukuran kotak itu digunakan biasanya untuk profil picture sama ukuran Instagram feed yang biasa, yang standar 1:1. Nah, bagaimana kita membuatnya? Kita langsung ke PowerPoint-nya aja. PowerPoint. Ini. Bentar ya.
Kita ke, nah, sini. Ini kanvas kosong. Cara untuk mengubah kanvasnya gimana? Bisa teman-teman klik desain di sini, pojok kiri atas. Kemudian di kanan atas ada set size. Nah, default-nya untuk PowerPoint itu 4:3 untuk ukuran yang kotak. Ini biasanya untuk layar yang kita presentasi online itu ya. Kemudian ada yang default-nya welcome screen 16:9 segi panjang sesuai dengan ukuran dari device kita, laptop, HP. Gimana untuk ngatur ukuran di Instagram? Nah, ini kita klik aja di bagian slide size, kemudian custom slide size. Nah, di sini di slide size for kita klik custom. Tulis aja width-nya itu kan kita mau bikin Instagram feed full screen ya, 4:5. Misalnya 20. Terus kemudian head-nya 25. Oke. Maximize. Klik maximize. Nah, ini udah jadi. Kemudian ini ada sebuah garis bantu. Ketika kita akan membuat sebuah desain, gunakanlah garis bantu ini di dalam kanvas. Nah, supaya nanti ketika gambar ini kita upload di Instagram dan terlihat tetap bagus dan cantik, letakkan garis bantu ini di posisi kotak 1:1. Nah, kita nanti akan mendesainnya di situ. Nah, ini nggak kelihatan kursornya. Nah. Nah, ini kita coba berapa ya? Kita tes saja pakai tab. Nah, tengah, link middle. Nah, sini di angka 10 dan sebelah sini di angka 8. Untuk menambah garis bantunya, kita tinggal tekan kontrol, kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini sudah nambah sendiri. Set. Tambahkan sini 8. Udah jadi ya, ini. Nanti jadinya kayak apa? Saya kasih contoh di Instagram saya. Instagram. Nah, ini. Sini bisa dilihat di sumber stok foto gratis. Ketika kita klik, dia tuh ukurannya sebenarnya full screen Instagram feed 4:5. Sini 4, sini 5. Nah, gunanya kita membuat garis kotak tadi, garis bantu, itu ketika kita minimize, tetap terlihat judulnya seperti ini. Judul terlihat dengan jelas. Nah, tujuannya ini. Ini kan kotak nih, 1:1 pakainya yang di postingan profile ini. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung open mic aja ya. Kak, maaf mau tanya, itu biasanya di Windows, semua Windows atau Windows tertentu aja ya yang untuk bisa ngedit kayak gini? Oh, untuk ini tergantung dari PowerPoint-nya. Sebenarnya semua PowerPoint itu bisa, cuman
nanti tergantung versinya. Kalau untuk remove background itu dari versi 2013 ke atas, dan untuk 2007 itu belum ada fitur remove background. Tapi dasar-dasarnya bisa seperti ini. Cuman ada beberapa fitur yang ada di 2013 ke atas itu nggak ada di PowerPoint 2007. Kak Nia pakai PowerPoint berapa, Kak? Kayaknya 2010 loh Mas ya. Oh, 2010 ya. Iya. Bisa juga sih nanti bisa diakalin gimana caranya untuk bisa bikin kayak gini. Karena semuanya itu bisa dasar-dasarnya. Nanti kita juga akan masuk ke praktek ya. Sesi praktek. Kita lanjutin aja dulu ya, Kak ya. Baik, Kak. Nah, untuk format file desain yang kita gunakan itu ada dua biasanya. Kalau kita untuk keperluan Instagram, keperluan Facebook, dan intinya untuk posting di media digital, gunakanlah file JPEG atau PNG ini. Tapi kalau kita ingin mencetak dalam bentuk media cetak, misalnya kayak brosur, terus majalah, gunakan file yang PDF, export file ke PDF. Ini. Terus pecah nggak misalnya kita bikin spanduk itu? Enggak. Selama kita pakai gambar yang beresolusi tinggi, minimal 1080 pixel, itu nggak akan pecah ketika dicetak dan dalam format PDF. Nah, jadi for your information ya, PowerPoint ini juga bisa digunakan untuk desain brosur, desain majalah. Tinggal kita menyesuaikan ukuran kertas yang digunakan, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian maksimalkanlah shape PowerPoint. Shape yang ada pada PowerPoint itu bisa kita gunakan untuk memperindah dan menambah nilai estetika pada slide kita. Contohnya yang ini nih. Yang di slide yang sedang kita buka, ini kan ada bentuk paralelogram ya, bentuk jajaran jenjang foto, terus ditambahin seperti ini. Nah, ini sebagai penambah estetika dan juga mengisi white space, ruang kosong yang ada. Nah, seperti ini. Terus ini juga di sebelah kiri atas tuh saya bikin logonya dari set yang ada di PowerPoint juga. Logo tentang tema PowerPoint yang sudah saya gunakan ini. Nah, kemudian ada headline. Ketika kita membuat sebuah slide, itu gunakanlah headline dengan font yang tebal, seperti ini. Yang sebelah kiri bisa dilihat kayak contoh fontnya itu kayak Montserrat Black, Playfair Display, Bebas New, Anton, dan Oswald. Kemudian untuk body text-nya, itu bisa menggunakan Roboto, Montserrat, Open Sans, Popins, Railway, Nunito, Ubuntu, Palatino, Myriad Pro, dan Lato. Ini bebas. Ini contoh aja. Kalau yang biasa saya gunakan itu untuk headline kayak gunakan Playfair Display, dan untuk body text itu kayak gunakan Lato. Nah, untuk satu slide, satu PowerPoint itu maksimal 3 font aja cukup, nggak usah kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti malah ya bervariasi gitu ya. Dan untuk kita sesuaikan juga fontnya dengan presentasi yang akan kita bawakan. Kalau presentasi itu untuk kegiatan formal, kayak misalnya seminar formal di kampus-kampus, gunakanlah font-font yang formal juga, kayak gini, kayak Montserrat Black, Anton, ini kan yang aku gunakan kan formal. Tapi kalau untuk misalnya presentasi kayak seni, bisa juga digunakan font-font yang jenis script, kayak yang di tengah ini kan jenis script nih. Yang contohnya ini, Joy Come in the Morning. Nah, gimana kita bisa dapat font-font kayak gini? Kita bisa download secara gratis dan bisa digunakan secara komersial, yaitu di Google Font. Nah, ya, saya tunjukkan ya, Google Font.
teman-teman bisa klik aja di sini, searching Google Font. Nah, udah banyak banget font yang dari Google sendiri nih. Teman-teman tinggal download aja. Kan tadi saya contohkan Montserrat ya. Montserrat. Nah, ini ada nih, Montserrat font. Klik, kemudian download family di sini. Tinggal klik langsung ke download dan install. Kemudian gimana sih kita cari gambar yang full HD gitu ya, yang resolusi tinggi. Teman-teman bisa masuk ke Unsplash. Saya biasanya cari gambar itu di unsplash.com. Nah, di sini itu banyak gambar. Misal kita cari gambar sport, olahraga, sport. Nah, ini banyak banget. Yang resolusinya juga HD dan kualitasnya profesional. Di sini teman-teman bisa pakai foto yang ada di sini dengan attribution. Ketika kita download ini, ada pilihannya untuk ukuran small, medium, large, atau original size. Nah, yang saya biasa download itu ukuran medium, yaitu 1920 kali 2880. Nah, di sini kan muncul nih, say thanks, give a shortcut to Paul Green on social or copy the text below to attribute. Nah, kita mendownload foto dari Paul Green ini, kita juga memberikan apresiasi kepada dia. Dengan cara gimana? Kita bisa buka Facebook-nya, Twitter-nya, Pinterest dengan meng-like atau men-share postingan dia ke media sosial kita. Dan ketika kita membuat sebuah slide presentasi dan menggunakan foto yang kita download dari Unsplash ini, nah, cantumkanlah link ini, link yang ada di Unsplash. Copy URL, copy to clipboard. Nah, atau yang ini copy aja. Nah, ini free ya, free untuk personal use. Dan jangan digunakan untuk commercial use. Apa sih itu personal use dan commercial use? Teman-teman bisa baca di postingan saya di @komodostudio tentang 3 jenis lisensi template desain. Nah, sini udah dijelaskan apa aja lisensinya. Itu seperti lisensi personal use untuk apa aja, terus lisensi developer atau commercial use untuk apa aja, dan lisensi private label right. Nah, biasanya nanti terlihat di website yang kita tuju. Kayak contohnya selain Unsplash ya, ada freepik.com. Nah, ya freepik.com. Nah, di freepik.com ini enggak semua aset desain yang ada di sini itu gratis full. Misal kita cari man. Kita cari man. Nah, yang bisa kita download dengan attribution dan personal use itu yang enggak ada tanda mahkotanya. Nah, ini kan ada tanda mahkota nih. Ini namanya premium file. Kalau kita pengen pakai ini, kita harus berlangganan ke Freepik-nya. Download, go to premium di sini. Nah, kita kan mau yang gratisan ya, biar hemat juga. Carilah gambar yang, nah ini kan nggak ada tanda mahkota nih. Kita bisa gunakan ini. Download. Free download. Nah, kita klik copy and attribute. Ini sama. Ketika kita membuat slide dengan menggunakan gambar ini, cantumkanlah attribution ini. Teman-teman bisa cantumkan di bagian belakang sendiri sebagai kredit atau langsung di bawahnya. Tulis saja sumber dari mana gitu. Nah, kayak yang saya pakai ini. Nah,
Nah, ini kan ada sumber fotonya nih. Saya ambil dari unsplash.com. Foto B Sarah Butwani on unsplash.com. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan langsung aja praktek untuk mendesain slide. Kita buka file yang baru ya. Presentasi. Oke, kita kembalikan dulu. Kita akan bikin dengan rasio 16:9. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak dari teman-teman? Yang mungkin kurang jelas atau apa gitu? Lanjut aja, lanjut. Lanjut ya, masih paham ya? Nah, kalau saya sih biasanya nggak pakai ini. Nanti ada triknya, aku nggak pakai ini ya. Kita akan bikin slide tentang filosofi kopi. Yang tadi lihat story saya mesti udah tahu ya. Itu nanti kita akan berkreasi menggunakan satu gambar dengan beberapa desain. Teman-teman bisa masukkan gambar di sini, insert, picture, this device. Nah, saya sampai punya stok foto dari Unsplash dan Freepik. Nah ini main holding. Kita akan mengambil foto orangnya aja dan kita menghilangkan background-nya. Itu kita bisa pertama klik gambarnya, lihat di pojok kiri atas ada fitur namanya remove background. Nah, fitur remove background ini cuma ada di PowerPoint versi 2013 ke atas. Untuk versi 2010 ke bawah, itu nanti kita bisa remove background dengan cara cerdas menggunakan website yang sudah tersedia. Nah, pakai yang cara kerja keras dulu ya di PowerPoint. Nah, kita klik gambarnya, kemudian bisa lihat teman-teman di sebelah atas ini ada tab namanya format picture. Klik aja, sebelah kiri ada remove background. Nah, remove. Nah, bagian yang ungu ini itu nanti dihilangkan, yang akan dihilangkan oleh sistem PowerPoint. Nah, sini kan masih ada nih bagian orang yang ungu. Kita klik di sini, mark areas to keep. Jadi kita pertandai yang akan kita pertahankan. Nah, gini. Nah, hilang. Nah, udah. Pastikan yang gambar yang mau kita ambil itu udah nggak ada warna ungunya. Ini masih ya. Pokoknya sampai nggak ada warna ungu di bagian yang mau kita ambil. Kalau udah, kita keep change. Nah, udah jadi. Dan untuk memudahkan kita dalam mendesain, kita crop gambar ini, crop, kecilin frame-nya. Oke, nah, kita taruh sini. Jadi teman-teman ketika akan remove sebuah gambar, pastikan gambar yang kita ambil itu memiliki kontras yang baik ya, kontras yang baik. Seperti ini. Aku akan tunjukin beberapa gambar ini. Nah, ini kan gambar-gambar yang mempunyai kontras yang baik nih. Background-nya abu-abu, terus bajunya warna hitam. Ini background-nya warna orange, bajunya warna hitam. Ini nanti akan mudah untuk meremove background-nya. Nah, kayak gini. Terus contoh yang agak sulit untuk meremove background-nya tuh yang memiliki kontras kurang baik. Contohnya kayak gini. Nah ya, di Unsplash, mana Unsplash?
Nah, ini unsplash. Insert. Nah, ini kan begonya hitam. Nah, ininya hitam juga tonnya kan. Ini nanti agak sedikit sulit untuk meremove begonya. Bisa, tetap bisa, tapi agak membutuhkan usaha yang lebih. Kita lanjut ke kita mendesain saat ini. Dan kita tambahkan filosofi kopi. Nah, coba kita pakai fontnya Montserrat. Kita gedein aja Montserrat, atau kita pakai apa, Anton. Coba kita pakai Anton. Nah, ini bagus nih buat headline tebal, fontnya kita gedein. Nah, kita pakai yang 44 ya, 44 kecilan ya. Dan lagi kita pakai cara. Nah, kita pakai yang Anton aja kali ya, Anton. Nah, ini kan rapat banget nih antar hurufnya nih. Kita kalau gede kayak gini, hurufnya gede semua, caps lock semua, kita atur kerningnya. Kerning itu apa? Kerning itu jarak antar huruf. Aturnya di sini. Kita klik tulisannya, kemudian di bagian tab menu home, di bawah nama font itu ada ini, character spacing. Ini kerning namanya dalam desain. Mau spacing, klik expanded. Nah, kita pakai 2. Kalau saya biasanya pakai 2. Nah, kalau udah enak dilihat, kira-kira enak dilihat nggak ya? Kalau masih kayaknya kurang jaraknya, kita tambahin lagi, jadi 3. Coba jadi 3, lebih enak nggak? Nah, kita pakai 3 aja nih, lebih enak dibaca. Dan kita tambahkan quotes di bawahnya. Nah, quotes-nya itu cuma 11 kopi bercerita kepada selalu sabar dan yang pahit selalu menyedihkan. Nah, ini kita mau pakai, saya biasanya pakai laptop fontnya. Nah, gedein 24 kali ya. Itu gede nih. Ini berapa? Ini 60, berarti kita pakai, coba kita pakai 30. Setengahnya dari headline. Spacingnya kita pakai 1,2. Ini klik cara ngaturnya tuh, spacing antar garis tuh di sini. Di sini, bagian home, tengah, dan spacing. Dan bisa pilih yang di sini 1,5, 2, 2,5, atau 3. Nah, kita akan pilih yang 1,2. Kita klik yang more ya, more spacing. Kemudian yang di line spacing kita pilih multiple. Nah, ini kita pilih saja 1,2. Nah, jadi agak sini. Dan tipografinya juga dilihat. Ini bagus atau enggak. Jadi jangan sampai kayak gini ya. Nah, ini kan dilihat kayaknya kurang enak gitu loh. Nih, lihat tuh kotak ini. Terus panjang,
Menurut saya sih ini nggak enak, kurang enak dilihat. Terus pendek lagi. Nah, ini menurut saya kurang enak dilihat. Terus kita atur aja ini. Nah, ini udah bagus nih. Gini. Garis-garis, caranya gini, tarik. Nah, ini kan udah bagus nih. Kalau orang lihat tuh kotak langsung mengecil gitu loh. Dari panjang ke panjang, terus kecil, pendek. Nah, pendek gini. Kan enak dilihat, kotak. Dan kita atur ini ya, posisi di kanvasnya. Ini kan jaraknya terlalu gede nih ya. White spacing sini ya, ada white space-nya. Kita bisa pakai line yang di sini. Tarik, tekan shift ya. Tekan shift sambil tarik gini. Lihat. Dan kita atur warnanya, kita pakai warna abu-abu dengan outline poinnya 4. Nah, ini panjangan ya, teman-teman, panjangan udah nggak agak terlalu mepet ke tepi kanan. Jadi kita pendekkan lagi aja, kita cari yang enak. Nah, ini udah bagus nih, menurun. Tinggal kita atur posisinya, jarak antar kalimat, antar tulisan. Kita kasih warna coklat untuk filosofinya. Coklat, nah ini. Atur lagi jaraknya, kalau masih kelihatan kurang enak, diatur lagi aja. Kita crop dulu. Nah, kadang-kadang orang lain itu ketika mendesain slide itu nggak seimbang antara kanan, kiri, dan atas bawah, itu nggak seimbang. Misal contoh kayak gini, ada yang ini mepet, sebelah kirinya tuh mepet banget ke garis tepi sini, terus sebelah kanannya gede banget longgar kayak gini. Nah, ibaratnya tuh sebuah kontainer ya, kontainer kapal yang memuat kontainer, sebelah kirinya full banget, tapi sebelah kanannya kosong, jomplang. Dilihat nggak enak. Makanya harus seimbang antara kanan dan kiri. Dan juga ketika ada beberapa orang yang bikin, ini kan gambarnya kan potong kan gini ya, ada yang bikin seperti ini. Nah, ini kepotong. Nah, sebisa mungkin ketika kita membuat sebuah slide, serealita mungkin, serealistis mungkin. Nah, ini dipaskan ke bawah, nah gini, terus kita gedein. Nah, ketika kita memperbesar gambar juga jangan lupa tarik di bagian pojok, terus kemudian tekan shift. Tekan shift dan tarik ini. Supaya apa? Supaya gambarnya tuh sama. Coba kalau kita nggak tekan shift, nih, nggak tekan shift, itu kan kadang ada orang yang gedenya gini, tarik sini, terus tarik ke atas, ini nggak sama, jelek jadinya. Nah, kayak gini kan sama nih, tarik ini, nah, kita pasin, gini ya pas ya, kita pasin juga ke posisi ininya. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa memposisikan teks ini tepat di tengah? Kalau gini kan susah nih. Ini karena saya udah mengaktifkan otomatik line-nya, jadi ini ya udah bisa tuh kelihatan. Tapi kadang juga nggak pas. Gimana caranya? Kita klik di sini, copy, filosofi kopinya, klik, kemudian di arrange. Nah, di sini ada align, klik align middle. Nah, ini udah posisi tengah. Nah, ini. Tinggal kita geser kanan kiri.
kita paskan ke jarak tulisan ke orangnya. Nah, segini kayak pas. Kemudian gimana caranya ngatur buat bisa presisi di tengah dan kanan kirinya imbang? Kita blok ini, blok semuanya, kemudian kita group dan pilih arrange align center. Nah, ini posisi langsung udah di tengah. Coba kita lihat ya, slideshow. Tuh, terlihat lebih bagus. Nah, ini ya. Kemudian kita akan menggunakan beberapa shape yang ada di PowerPoint untuk mengubah desain ini. Kita kasih sentuhan sedikit aja sudah bisa berubah desainnya. Kita duplikat dulu ya, kita duplikat. Kita akan pakai, nah ini, kotak. Kita akan taruh di belakang nanti. Terus kita potong kotaknya yang di atas, biar kelihatan beda. Yang di atas kita kasih warna hijau, biar terlihat. Kita putar. Nah, kita akan buat begini ya, segitiga. Kita potong objeknya. Nah, dengan menggunakan fitur merge shape. Jadi yang mau kita potong itu kita klik dulu. Klik, kemudian kita tekan shift, klik yang hijau sebagai pemotong, merge shape dan subtract. Sini ada, udah. Kita ubah ini warnanya menjadi warna abu-abu. Abu-abu dengan outline-nya kita no outline dan dikasih transparan. Bisa diklik kanan, gambarnya klik kanan, format shape, dan klik di sini ada fill ya, fill. Nah, transparannya diatur. Saya biasanya pakai 25%, 15 sampai 25%. Nah, send to back. Nah, udah beda kan? Nih, masih terlihat terlalu mencolok. Kita bisa ubah lagi di sini. Nah, kita pakai warna yang white background 1, darker 5%. Nah, udah beda lagi. Kita bisa atur juga sini. Nah, beda lagi. Jadi dengan sentuhan sedikit, dengan menggunakan shape yang ada di PowerPoint, bisa menghasilkan desain yang berbeda. Kemudian pengen kurang puas, oh ya, bisa juga kita tambahkan kreasi lagi. Kita duplikat dulu, ini. Kita bisa hapus background-nya yang belakang, dan kita tambahkan shape, mana ini? Namanya rectangle rounded corner. Kenapa rounded corner? Karena kita bisa mengatur sudutnya di sini, sudut. Nah, jadi kita klik shape-nya, ada yang titik kuning, titik orange ini. Nah, ini untuk gunanya untuk mengatur sudutnya gini. Nah, aja dulu ke atas, kemudian sesuaikan. Kita kasih warna coklat ya, sesuaikan dengan tema yang kita gunakan. Klik home, set fill, coklat. Nah, outline-nya no outline. Warna coklat. Oke, ini kayaknya kegedean. Dan kita taruh tulisan kopinya di atas shape yang kita bikin. Ungroup dulu. Ini send to front. Nah, ini kan tulisan filosofinya jadi hilang nih. Kontrasnya kan nggak ada. Nah, kita ganti tulisannya jadi warna putih. Warna putih. Nah, kelihatan filosofi kopi. Taknya kurang gede. Nah,
gimana caranya biar kotak dan tulisannya tuh rata tengah, tepat di tengah-tengah. Kita klik dulu, klik tulisannya, kemudian tekan shift dan klik kotak. Masuk ke arrange, align middle. Nah, ini otomatis langsung di tengah. Kita send to back aja, biar di belakang orang. Nah, gini. Nah, ini kan masih ada sisa nih. Kita potong aja, kita potong. Caranya sama, gunakan fitur merge shape. Caranya gimana? Kita klik dulu yang mau kita potong, kemudian klik pemotongnya. Nah, di bagian format ini ada namanya menu merge shape. Nah, kita klik subtract. Nah, udah jadi. Ini kan ada kosong nih ya. Nah, kosong kita bisa pakai ini di atas dulu, di atas ini. Nah, ini kita panjangin dikit. Ini aja sebenarnya. Tapi kurang bagus sih. Mending ya tadi aja. Nah, ini kita ke atasin dikit aja. Atasin. Lihat. Nah. Gimana caranya biar kata tengah? Sama. Caranya sama. Kita blok semuanya ini, blok. Kemudian kita group dulu, group. Dan arrange middle. Nah, kayak gini. Ini menurutku kurang ini ya. Kita otak-atik aja sampai sesuai dengan selera kita. Yang atas. Nah, kita hilangin aja dulu ini gambar orangnya. Kita klik format. Ada di selection pen. Nah, ini kan ada yang gambar mata ya. Ada gambar mata, kita klik kayak di Photoshop, hilang. Kemudian kita atur ininya. Nah, kenapa saja sini cukup ya. Nah, ini kurang gede, gedein dikit. Nah, udah segini. Oke. Desain kedua udah jadi, ketiga udah jadi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Misalnya kurang paham atau apa gitu? Paham semua ya, ya? Oke. Kemudian gimana untuk caranya? Saya pengen yang temanya gelap. Temanya gelap. Nah, kita duplikat dulu lagi. Duplikat. Kemudian kita kasih teks di belakangnya. Layout ya. Kita insert. Picture device. Kita cari gambar yang agak ada di suasana kafe. Nah, ini ada nih, satu. Insert. Nah, ini kan nggak pas ya sama kanvas yang kita punya. Kita crop dengan rasio 16:10:9. Nggak bisa sih kayak gini. Kita pasin dulu. Ini gedein dulu. Kemudian klik crop. Ini cara yang manual. Cara manual banget. Kelamaan. Kalau menurut saya kelamaan. Jadi ini kan. Dan tuh. Nggak pas juga. Kita minta ke PowerPoint aja untuk memotongkan gambar yang kita mau ini sesuai dengan kanvas yang kita bikin. Gimana caranya? Yaitu klik gambarnya, kemudian klik format. Nah, di bagian kiri atas itu ada submenu crop. Klik aja, kita pilih yang aspek rasio 16:9. Nah, otomatis PowerPoint akan memotong gambar yang kita pilih dengan rasio 16:9. Nah, langsung tekan di luar objeknya. Kita sesuaikan dengan kanvas dan send to back. Nah, ini kontrasnya kan jadi jelek ya, tidak bagus ya, nggak kelihatan.
cuma segelas kopinya nggak kelihatan ini quotes yang kita pakai. Kita bisa pakai shape lagi, shape rectangle, kotak. Kita taruh di sini di atas dan kasih warna hitam dengan outline, no outline. Bisa kita kasih transparansi sebesar 25%. 25%. Nah, klik send to back. Send to back lagi. Tuh. Nah, ini kan udah background-nya hitam. Ya, hitam transparan. Tapi kok terlalu jelas ya, kita atur lagi ini, disesuaikan. Kita coba kasih kontrasnya, transparansinya 20. Nah, udah pas. Kemudian tulisan quote-nya kita bikin warna putih. Nah, sudah jadi. Dari satu gambar ini, satu gambar orang, kita bisa bikin 4 jenis desain yang berbeda. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi aku pengen misalnya pengen yang warna putih. Temanya background-nya warna putih. Bisa, kita tinggal duplikat aja, kita klik ke shape yang warna hitam tadi, kita ubah warnanya jadi warna putih. Nah, transparan ya. Ini yang tulisannya kita ubah warna hitam, biar kontrasnya bagus. Nah, oke. Kayaknya terlalu terang menurut saya sih. Kita ganti shape-nya warna. Nah, segini. 15% transparansinya. Oke. Jadi nih. Nah, bisa beda. Ya kan? Nah, filosofi kopi. Nah, ketika orang melihat ini, itu jelas pesannya apa, terus gambarnya juga relevan, ada orang megang cup kopi. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sebelum saya lanjut. Atau silakan yang mau bertanya, bisa klik aja di chat. Jadi ya, kita lanjut aja ya. Kemudian kita yang kedua itu akan praktek gimana caranya bikin desain untuk fit. Nah, untuk fit. Kita ini save dulu, save praktek. Ini nanti akan saya bagikan juga ke teman-teman. Praktek slide design. Kita save dulu aja PC. Save. Bentar. Nah, udah muncul, Rizky. Nah, sudah, Mas. Saya ulangi ya. Iya. Nih, saya ulangi. Jadi kita akan bikin desain PowerPoint 3D effect yang sedang viral. Kita insert dulu, picture, this device, kemudian kita klik cari gambar yang kita inginkan ya. Aku ingin cari yang gambar langit ini. Langit. Kita duplikat jadi 3. 1, 2, 3. Tekan Ctrl D. Ini kita blok. Align di sini bagian. Nah, sini kanan atas. Align center. Align middle. Nah. Selanjutnya kita bikin kotak. Nah, ketika kita bikin kotak biar sama sisi, tekan shift baru kita tarik. Nah, gini. Set. Shift samakan, kita duplikat ini jadi 3. Duplikat. Nah, kita potong gambar langit dan awan ini sesuai kotak yang udah kita bikin. Caranya gimana? Kita pertama klik fotonya dulu, tekan shift, klik kotak.
kemudian kita format ke matrix shape intersect. Nah, ini udah kepotong kan, udah kepotong nih. Nah, lakukan sebenarnya 3 kali. Nah, 3 kali. Intersect. Nah, ini udah jadi 3 nih. Kita akan memanfaatkan fitur 3D di 3 dimensi yang ada di PowerPoint. Nah, ini kita bisa lihat di home ya. Di home, sebelah kanan itu ada shape effect. Kita klik 3D rotation. Nah, yang atas kita bikin datar, kemudian yang bawah, jadi kita bikin 3D seperti ini. Oke, yang kedua juga. Nah, ini kayaknya kurang pas, kita ubah juga. Paskan yang pakai yang ini ya, yang atas. Nah, ini kita satukan ya, satukan. Ini tekan shift juga biar enak. Oke, saya tekan shift. Nah, sudah terlihat kubus 3 dimensi. Dan kita tambahkan, kita group dulu biar nggak berubah bentuknya. Kita tambahkan objek orang di atasnya. Cari. Kemarin aku downloadnya di Freepik ini, di freepik.com. Nah, kita remove background ya. Seperti biasa, klik gambarnya dulu, ketik format, dan remove background. Nah, ini kan masih ada yang warna ungu nih yang mau kita ambil. Map areas to keep. Ini caranya. Nah, sampai semua objeknya tuh nggak ada yang warna ungu yang mau kita ambil. Lihat masih ada nggak? Masih ini. Ada, kita klik sampai nggak ada yang warna ungu ini sepatu. Nah, ini tengah-tengah masih nih ya. Ini kan mau kita hilangin nih, yang di tengah ini. Kita klik yang ini, mark areas to remove. Klik aja, klik, langsung hilang. Kalau udah, keep change. Nah, udah jadi. Kita kasih di sini. Atas, tambahkan oval shape. Buat pijakan kakinya. Kita kasih warna yang agak warna cerah ya, biru cerah. Ini. Nah, outline-nya kita kasih warna putih. Dan kasih efek 3D. Oke, sudah. Caranya kita taruh di depan. Bring to, caranya klik kanan di picture, bring to front. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Gambarnya sudah jadi. Kita group. Lalu gimana? Kita biar lebih bagus lagi kan background masih putih. Kita tambahin lagi aja. Tambahin background yang tadi kita pakai sebagai kubus. Unspace. Mana tadi? Nah, ini. Kita tambahkan. Gedein. Kita potong sesuai dengan kanvas yang kita miliki. Oke, sudah sesuai. Kita klik kanan dan send to back. Sudah jadi ini. Nah, tinggal nanti terserah teman-teman mau ditambahkan tulisan apa, was atau apa, terserah teman-teman semua. Bisa di atas di sini. Kalau saya kemarin bikinnya di atas ini. Tulisan apa ya? 3D effect with PowerPoint. Pakai Popin. Kita gedein.
Harus ini aja. Ini kan warna hitam masih kayak kurang bagus ya. Kita biar disamakan nih, disamakan warnanya putih bersama kayak awannya. Nanti kita pakai cat juga di belakang kayak gini untuk menghasilkan kontras yang lebih bagus. Satu pad. Oke. Kalau kotak ini kaku banget ya. Kita pakai yang ini aja, yang rounded. Rounded. Nah. Rounded. Going to front, biar teksnya di depan gini. Nah, kita beri warna putih ini. Misalnya kita kasih warna putih, set, not online. Nah, atur ini. Bisa kasih transparan aja, transparan ke bagian rectangle-nya ini, rectangle rounded-nya. Kita klik kanan, kemudian format shape. Dan di bagian format shape ini ada fill dan klik transparan ini. Kita kasih 15%. Kayaknya kurang transparan. 25%. Nah, ya udah. Itu jadi 3D effect. Kita kasih kontras yang beda juga di 3D effect-nya sebagai penekanan. Nah, 3D effect with PowerPoint. Nah, selesai. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin cara PowerPoint-nya atau apa gitu? Nggak ada ya? Izin bertanya, Mas. Iya. Untuk Karena memilih komposisi warna yang baik, itu kan kadang kita memakai teknik yang namanya itu loh Mas, apa? Airdrop ya, airdrop kalau misalkan airdropper, iya benar. Nah, kalau di PowerPoint ini bisa atau tidak ya? Atau kita harus manual memasukkan kode-kode warna seperti itu? Oh, bisa Mas. Misalnya gini ya, kita mau bikin, nah, share screen di, nah pakai ini aja. Kita bikin palet warna. Kita duplikat dulu aja, duplikat, hapus yang ini. Nah, kita mau ngambil warna ini satu warna doang ya, kita ambil warna yang lain, gambar yang lain. This device. Nah, kita mau ambil yang ini nih, gambar kecil. Nah, ini kan emang perpaduan warna yang bagus itu dari alam ya. Alam sudah menyediakan komposisi warna yang sedemikian rupa, cocoknya, sedemikian rupa bagusnya, kita bisa manfaatkan dengan cara seperti ini, dengan teknik eyedropper. Jadi kita bikin dulu paletnya ini. Misal kita mau ambil warna ini 3 ya, 3 warna. Kita bikin 3 aja buat palet. Dan klik di sini. Klik di bagian shape fill Mas. Nah, shape fill. Nah, sini ada nih, eyedropper. Misal kita ingin ambil yang warna hijaunya, hijau. Nah, hijau jadi, kemudian warna coklat, perpaduan coklat sama warna yang ini ya, kuning ini. Nah, udah, itu. Bisa, Mas. Oke Mas, terima kasih sudah tercerahkan nih. Mungkin ada lagi enggak yang mau ditanyakan gitu, mungkin komposisi warna, terus downloadnya di mana gitu. Nggak ada ya, kita udah jam hampir jam 10 di tempat saya. Kita lanjut ke slide. Nah, slide-nya tadi, slide-nya. Oke. Siap untuk praktek. Nah, salah satu pembeda kita
dengan orang lain tuh bukan karena pintarnya, tapi lebih ke seberapa terlatihnya. Jadi teman-teman dulu ketika saya pertama kali belajar PowerPoint ini juga sama sekali nggak tahu itu apa namanya padding, nggak tahu itu apa namanya margin, terus bikin PowerPoint-nya juga ya banyak teks seperti koran, dan alhasil audiens dari saya itu ngantuk gitu kan, melihat slide yang begitu banyak tulisan seperti koran dan hanya membaca slide saja. Dan setelah saya belajar PowerPoint ini, desain ini, alhamdulillah bisa sedikit improvisasi membuat slide yang bisa berbicara. Nah, sini saya ada sebuah challenge buat teman-teman, yaitu desain slide challenge, membuat feed Instagram dengan PowerPoint. Hasil karyanya silakan bisa diposting di Instagram kalian, teman-teman, dengan tag @andrianiza dan @komodoslide. Nah, nanti hasil postingannya bisa di-share di thread Kepet Hacker. Akan ada 2 orang yang terpilih, yang tentunya postingannya yang terbaik dan mendapatkan free PowerPoint template dari saya. Nah, PowerPoint template ini itu bisa kalian gunakan untuk presentasi. Nih, seperti ini. Saya share screen ya, previewnya. Saya akan buka dashboard dari Envato saya. Mungkin di sini ada yang sudah tahu Envato? Yang saya jelaskan tadi, sudah pernah bikin itu atau buka? Belum ada ya? Tembusnya susah Envato kan. Gimana? Jebolnya Ya, Rizal, gimana? Rizal Nur Ramadhani, Purwokerto. Satu homepage sama saya. tembus jualan di Envato susah. Mungkin ada tips kan? Maaf, kurang jelas nih. Mungkin bisa di kolom chat aja. Rizal Nur Ramadhani. Gimana, Zal? Bisa tulis di kolom chat. Tembus market Envato susah, Mas. Mungkin ada tes buat teman-teman. Iya sih, emang susah. Saya juga beberapa kali di-reject dulu. Nah, di sini nih, aku liatin di portfolio aku ya. Nih. Alhamdulillah udah ada sales. Saya baru ngisi 6. Karena ada kesibukan. Nah, ini PowerPoint template yang saya kasihkan sebagai giveaway. Nah, ini Envato, graphic design. Ini kalian bisa pakai template-nya. Ada 2 yang akan saya kasih ke kalian. Yang pertama yang tema bisnis, sama yang satunya untuk tema food untuk presentasi. Mana ya? Dashboard portfolio. Nah, baru upload beberapa kali nih. Nah, ini yang untuk dari food, untuk template tema makanan. Jadi di sini walaupun temanya makanan, tapi nggak harus digunakan presentasi makanan ya. Contohnya yang saya presentasi tadi itu menggunakan tema ini, tema food ini. Tema ini nih. Sama kan? Hijau dan hitam. Ini sama nih. Ini kayak profil saya yang tadi sama. Nah, ini juga sama kayak yang buat aku bikin judul. Nah, ini akan saya kasih buat giveaway. Top share. Nah, jadi jawab ya ke Rizal Nur Ramadhani. Jadi tipsnya itu, aku tanya dulu ke Rizal. Rizal apply di Envato bidangnya apa? Halo? Oh, ilustrasi template. Nah, jadi untuk ilustrasi template itu saya emang belum ada ya, belum pernah nyoba di ilustrasi template.
Cuman yang baru saya coba tuh di PowerPoint template ini. Karena di PowerPoint template itu kencang trafficnya sama udah dibikin cepet. Jadi misal ini aku jelasin yang saya lakuin aja ya. Jadi PowerPoint ini selain kita tuh untuk bisa presentasi, membuat juga kita bisa menghasilkan passive income di Envato Graphic River ini. Dengan kita upload desain kita, nah ketika ada orang yang download, nah kita akan mendapat bayaran dari Envato. Kita nih udah, misalnya kita store beberapa template kita di Envato dan di approve. Dan nanti kalau ada yang download dan beli template kita akan mendapatkan duit dari situ. Yang aku lakuin di sini itu jadi template-nya itu harus pas, misalnya warnanya, kita pilih satu warna, jenis temanya. Kalau kita mau bikin yang soft warnanya, ya soft semua. Sama preview gambarnya juga soft semua, yang jenis yang soft. Kalau yang strong, warna-warna strong seperti merah, terus kuning yang ngejreng, itu kita juga bikinnya yang warna juga ngejreng juga. Seperti itu. Kalau untuk lebih lanjut nanti Rizal bisa DM saya aja, Zal. Nanti ada sebuah e-course khusus ya untuk membahas Envato ini. Kalau minat, nanti bisa DM saya aja, Rizal. Dan udah banyak banget yang di member Telegram saya itu ada 1.180 orang yang ikut kursus PowerPoint template untuk tembus ke Graphic River. Dan alhamdulillah dari sekian itu banyak banget juga yang udah menghasilkan passive income ya dari Graphic River. Gitu. Mana ada yang tanyain lagi nggak? Mantap. Nanti DM aja ke IG-ku nih. Saya tulis ya, @Andrian Iza. Nah. Gak ada ya? Ya, jadi nanti itu aja challenge dari saya. Terus khusus buat yang ikut ini, yang ikut webinar kali ini, saya kasih nih sebuah penawaran khusus di Tribelio. Anak webinar, nah di Tribelio di shop. Nah, kalian bisa download di sini aja presentasi template yang udah aku sediain. Nanti ini harganya bisa diskon 50%, cukup sekitar 48.000 buat dua ini. Kalian DM aja ke aku khusus yang buat ikut webinar ini. Dan kalau kalian ingin gratis, silakan ikut lomba ya di Design Challenge dan Certificate PPT Hacker ini. Ya, enggak terasa udah 1,5 jam ya kita presentasi, kita webinar kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan apa gitu selagi kita masih di Zoom meeting ini. Bisa langsung saya jawab. Kita punya waktu 10 menit lagi lah sebelum saya akhiri. Gimana? Bisa ditulis di kolom chat, bisa di open mic juga bisa. Ya Kak Serina. Sih sebenarnya. Biasanya ngambil gambar-gambar gitu di mana? Kurang jelas, mungkin bisa diketik aja. Iya. Mungkin dari yang lain juga silakan mau
bertanya di kolom chat gimana sih cara cari ide, gimana sih cari inspirasi gitu, terus berlatihnya gimana gitu kan. Untuk giveaway template itu personal use only atau bisa komersial? Giveaway ya? Gimana ya, personal use atau komersial? Saya kasih personal use aja sih kalau yang giveaway-nya. Kalau yang mau komersial silakan DM aja ke aku. Soalnya itu kan yang buat giveaway emang udah tembus ke Envato ya. Jadi ya premium lah. Nah, ada satu lagi sih yang temanya tuh beauty. Cuman di reject sama Envato. Itu pertama kali, tapi nggak tahu, nggak bagus juga, cuman kurang tembus gitu kan, nggak tembus di Envato. Biasanya ambil gambarnya di mana aja, barangkali bisa di-share. Oh, gambarnya tuh di sini, Kak Serina. Di pexel.com, Pixabay, Unsplash, sama FreePic. Tapi itu untuk personal use ya. Saya jelasin lagi di sini nih. Di Unsplash. Nah, kita ada Unsplash. Nah, unsplash.com. Misalnya mau cari, biasa kuliah tuh apa ya yang dicari? Biasanya temanya. Pun bisa open mic aja Kak Serina, dideketin ini mikrofonnya. Coba kita cari ini apa? Ya, gimana Kak? Nggak jadi, ya. Kita contoh people gitu ya, gampang. People. Nih, muncul nih gambarnya nih. Bagus-bagus. Kualitasnya juga profesional. Ini tuh website kumpulan foto-foto dari fotografer profesional di sini. Tapi dengan catatan attribution Kak. Misalnya kita mau ambil nih ya gambar yang misalnya yang ini. Nah, klik. Ini kan dari Ian Duli ini. Kita download medium. Kalau saya biasanya pakai yang medium 1920 kali 2880. Ini udah ke download. Nah, sini ada say thanks. Give a shortcut to join Duli on social or copy the text below to attribute. Nah, ketika kita pakai gambar ini buat presentasi, itu dicantumin nih linknya. Atau ini foto by Ian Duli on Unsplash gitu. Dan ada juga yang di Pixabay. Nah, sini juga ada Pixabay. Bahkan kalau di Pixabay itu nggak cuman foto aja, di sini ada ilustrasi juga nih. Ada ilustrasi banyak. Tapi ini untuk personal use ya, nggak untuk komersial. Ada vektor juga. Nih vektor. Video. Ini ada video-video nih. Buat yang pengen editing video, bisa lihat di sini. Ambil. Tapi personal use. Lisensinya gimana cara lihatnya? Bisa lihat di Pixabay terus. Nah, lagi loading. Biasanya di bawah sini ada ketentuan lisensinya. Nah, ya. Lisensi. Ada nggak? Gambar gratis dari Joshua Rizky. Coba di sini jelajahi. Nah, sini nih. Di bagian jelajahi, terus ke privacy. Klik privacy. Lisensi. Nah, ini ada lisensi. Nah, sini kan terlihat jelas ya. What is allowed? Apa aja yang boleh sih? All content on Pixabay can be used for free for commercial and non-commercial use, cross print and digital. Kecuali dalam kasus mention in what is not allowed. Nah, ini kan ya. Tapi harus di mention, disebutin atributnya. Terus apa aja yang nggak boleh sini? Don't redistribute or share someone else Pixabay image or video on other stock or wallpaper platform. Jadi gambar yang kita download di Pixabay ini, kita nggak boleh
upload ulang di website yang serupa sama Pixabay. Contohnya kayak Unsplash ini. Kita download di Pixabay, tapi buat kita upload di Unsplash. Itu nggak boleh, diperbolehkan. Nanti kalau misalnya ketahuan sama si pemiliknya, kita bisa dituntut dan dikasih denda. Nah, itu lumayan loh dendanya. Puluhan juta bisa. Bahkan bisa ratusan. Ini nggak boleh nih. Don't use image with the identifiable branch object misleading association with a product or service. Ini nggak boleh. Bisa baca sendiri sini ya. Terus ada lagi di FreePic. FreePic. Nah, FreePic sama juga. Kalau di FreePic tuh ada yang boleh, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, ini contohnya yang berbayar nih. Yang ada tanda mahkotanya. Ini namanya premium file. Kalau kita klik itu, ini download Go Premium. Kita harus berlangganan dulu ke FreePic-nya. Ini kan ada harganya. Nah. Oke ya, bisa dipahami. Oh ya, ada satu hal yang kelupaan. Untuk yang memakai PowerPoint versi 2010 ke bawah, untuk remove background, silakan bisa menggunakan website namanya website Deposit Photo. Deposit Photo. Nah ini, Deposit Photo. Ini penyedia foto berbayar juga, tapi ada fitur yang namanya remove background. Nah, ini penghapus latar belakang. Bisa klik di sini, kemudian unggah foto, unggah gambar yang pengen kita hapus background-nya. Download, coba ya kita pakai yang ini nih, yang FreePic dengan, nah ini, open. Nah, mengunggah, kita tunggu aja. Nah, udah jadi nih, tinggal kita unduh gambarnya. Dan kita masukkan ke PowerPoint. Bisa terjas buat yang masih pakai PowerPoint versi 2010 ke bawah. Nah, mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ya, Rizal, Yusnia, Nia, Nurul, Putri Rizky, Aziza, Serina, sama Mas Peter. Izin nanya Mas, biasanya kalau remove background yang free, itu resolusinya jadi turun apa? Jadi turun. Apa di PPT pakai low res masih oke? Maksudnya gimana nih? Remove background yang free. Maksudnya yang ini, PowerPoint yang gratisan, atau yang website? Yang di websitenya maksudnya ya? Oh iya, di website tuh memang ada beberapa website yang ketika kita download hasil remove background itu ada yang resolusinya yang turun. Tapi untuk khusus di ini nih yang deposit foto itu masih bagus. Nih, bisa dilihat nih. Di ukuran gambar 1500 pixel kali 1100 pixel. Ini masih gratis ya. Semoga aja sih gratis selamanya. Nggak ada berbayarnya. Jadi pakai deposit foto aja ini. Depositfoto.com. Simpel banget, tinggal masukin gambar, unggah gambar, tunggu. Jadi langsung download. Ada tips satu lagi yaitu dari ini untuk cari gambar yang emang memiliki kontras yang bagus di FreePic. Jadi searching-nya tuh pakai ini, misalnya people isolated. Nah, people isolated. Nah, ini nanti munculnya yang kontrasnya bagus-bagus nih. Ini bagus buat di remove background-nya. Dan kita bikin postingan di feed Instagram. Oke, udah 1,5 jam kita nggak terasa. Nah, ada yang ditanya lagi nggak? Mungkin tentang thread, PPT hacker, terus ke depannya gimana? Kalau ngambil kata-kata dari internet harus nyantumin sumber. Ya, benar. Ambil kata-kata dari internet harus nyantumin.
Atau enggak quotes-nya misalnya kita kan pengen bikin quotes ya, kita bisa pakai ini website namanya Brainy Quotes. Brainy Quotes mana? Brainy Quotes, tulis Brainy Quotes. Nah, kadang kita pusing ya, pengen bikin postingan quote tapi bingung carinya di mana. Klik aja di sini, banyak banget postingan. Misalnya kita cari yang temanya happy, di bagian kanan atas ada menu search, kita klik aja happy. Nah, nanti muncul banyak banget. Nah, ini banyak quote-quote yang ada nih, nama siapa yang menciptakannya. Namanya kan, be happy for this moment is your life, Omar Khayyam. Kayak yang slide saya pakai kan tadi juga menyantumkan si pemiliknya ya, pemilik quote itu. Yang ini nih, nah nih. Nah, ini kan aku pakai template yang food tadi ya. Nah, ini. Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Ini cantumin siapa yang membuatnya. Ini Imam Syafi'i. Terus ini ada lagi. Ini aku ambil dari Brainy Quotes. I just want myself happy with simple thing, appreciating the blessing God gave me. Yang bikin DMX. Saya nggak tahu DMX itu siapa. Cantumin aja di sini. Nah, kalau misalnya kita bikin kayak sebuah teks yang banyak, itu baiknya emang harus dicantumin sumbernya. Minimal websitenya, misalnya www.artikel.com gitu. Ada lagi? Ya, sambil nunggu ya, mungkin ada yang bertanya. Jadi for your information, untuk kedepannya emang PowerPoint ini sangat powerful dan multifungsi juga. Jadi ini kesempatan buat teman-teman bisa belajar di Thread PPT Hacker sebisa mungkin aktif ya, karena kalau nggak aktif ya kita sendiri yang rugi, karena udah ada media yang saya sediakan untuk belajar tapi nggak dimanfaatin. Nggak apa-apa nanti dibilang slide-nya ini kurang ini, kayaknya nggak akan bilang jelek kok. Kalau saya dulu pas belajar sama mentor saya untuk di graphic review tuh beneran dibilang jelek. Saya upload, izin mentor untuk ini gimana? Langsung dibilang jelek mas, bikin lagi, gitu kan. Beberapa kali aku dibilang gitu kan. Tapi di sini kita sebagai teman lah, sama-sama sharing juga, sama-sama belajar juga. Dan untuk kedepannya, insya Allah akhir tahun ini saya akan bikin sebuah e-course yang full untuk membahas PowerPoint dari awal sampai akhir. Gimana cara desain layout-nya, gimana cara ngasilin duit dari PowerPoint, insya Allah nanti akan saya bikin juga. Target ya sebelum akhir tahun udah launching lah, karena kan lama juga ya untuk persiapan bikin materinya dan lain-lain. Dan untuk investasinya belum bisa nyantumin katakan juga. Ada yang tanya gini, Mas, biasanya kalau tulisan yang pengen kita masukkan banyak enaknya gimana ya? Apa harus dibuat 2 slide gitu atau satu aja tapi terlalu full? Jadi ada tips lagi nih. Untuk bikin PowerPoint itu satu pesan, satu slide. Jadi kita biasanya kan ditanya, kita slide-nya berapa gitu kan sama temen ya. 50. Jadi kita tuh jangan menghitung slide kita, tapi sebisa mungkin slide kita diperhitungkan. Gitu. Aku ada contoh nih, beberapa contoh yang slide-nya banyak. Nah, saya kasih contoh. Oke. Nah, tips slide. Nah, ini nah.
Udah kelihatan belum? Nah, ini. Satu desain slide presentasi, satu pesan, satu slide untuk semakin memudahkan pemahaman diterima oleh audiens. Nah, ini kan statistik Kopi Indonesia tahun 2019. Nah, ini sumbernya dicantumkan nih, yang tadi tanya. Sumber Badan Pusat Statistik tahun 2020 bulan November. ISN sekian. Nah, kadang kan kita bikin slide banyak kayak gini, bosan ya kita lihatnya ya. Apalagi hitam cuman hitam dan putih doang kayak gini. Nah, kita bikin nih satu pesan satu slide. Jadi jumlah produksi kopi di Indonesia menurut satu perusahaannya dibikin satu slide. Terus produksi kopi menurut sebagian provinsi yang ada di Indonesia kita bikin satu slide. Jadinya kayak gini. Nah, statistik kopi Indonesia tahun 2019, jumlah produksi kopi di Indonesia sebanyak, ini datanya, ini. Sumbernya taruh di bawah. Nah, gimana? Lebih nyaman lihat yang ini atau yang ini? Ini yang udah kita bikin satu slide, satu pesan. Dan, nah ini kan satu pesan, data luas areal, bla 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 bla, satu slide dikasih ininya, infografisnya juga dikasih, terus ada ini juga infografisnya, dikasih juga statistik kopi Indonesia tahun 2019. Jadi orang itu melihat slide kita, wow, amazing gitu kan. Slide kita diperhitungkan. Bukan kita menghitung slide kita ada berapa banyak, nggak apa-apa. Slide kita 200, mungkin bisa sampai 200 slide, nggak apa-apa. Yang penting ketika presentasi, slide kita itu diperhitungkan sama orang. Nah, ada yang mau tanyakan lagi? Mungkin cukup sekian ya dari saya. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silakan post aja di thread PPT Hacker. Nanti bisa mungkin saya jawab. Dan sebisa mungkin kalian aktif di thread. Nah, sebelum kita akhiri, kita foto dulu bersama ya. Mohon izin untuk mengaktifkan kameranya. Nanti kalian bisa posting webinar kali ini dan tag Instagram saya di @andrian_bisa dan juga @komodoslide. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2. Oh ya, mungkin ada yang ingin mengaktifkan kamera lagi, silakan. Oke ya, saya hitung sampai 3. 1, untuk bergaya ya. Udah siap semua kah? Nah, 1. Ini Kak Serina kayaknya masih persiapan ini. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu di search. Oke, arsip. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah join di webinar PPT Hacker ini. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk kedepannya insya Allah saya juga akan, kayaknya tiap minimal 1 bulan sekali saya akan mengadakan live tentang PowerPoint, tips trik desain layout juga. Dan untuk yang khusus member anggota PPT Hacker akan ada Zoom meeting seperti ini, yang nanti akan dikonekkan ke YouTube dan IG saya. Rencananya seperti itu. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Apabila ada banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak ilmunya. Ya, jangan lupa ya posting di IG, story, tag akunku. Insya Allah. Ya, silakan bisa untuk meninggalkan Zoom meeting, saya persilakan.